people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandegi, Azadi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. This was an Iranian missile. Pidato terakhir Netanyahu ketika provokasi berujung malapetaka. Tidak ada jalan kembali, tidak ada ruang untuk kesalahan kedua, dan tidak ada sekutu yang benar-benar peduli lagi. Itulah kalimat yang menggambarkan nasib Israel saat ini, setelah satu tindakan gegabah menghancurkan seluruh pertahanan terakhir mereka. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, baru saja mengukir pidato yang tercatat sebagai salah satu pidato paling memalukan dan putus asa dalam sejarah negaranya. Pidato yang disiarkan ke seluruh dunia dengan nada tinggi dan wajah yang menyimpan ketakutan, berisi satu pesan utama: mengadu domba rakyat Iran dengan pemerintahan mereka sendiri. Namun, dunia menyaksikan sesuatu yang sangat berbeda. Pidato yang dimaksudkan untuk membakar konflik internal di Iran justru memicu gelombang solidaritas nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rakyat Iran justru berdiri kokoh di belakang pemerintah mereka. Di saat Netanyahu berharap terjadi kekacauan dalam negeri Iran, justru yang muncul adalah barisan manusia dari berbagai usia dan latar belakang, bersatu menyerukan satu suara, lanjutkan perlawanan, hancurkan musuh kami. Semua ini bermula dari satu tindakan sembrono Israel, menyerang fasilitas nuklir Iran. Sebuah keputusan yang bahkan tidak disepakati oleh sebagian petinggi militer mereka sendiri. Serangan itu memang berhasil menimbulkan kerusakan, namun yang datang setelahnya jauh di luar imajinasi Israel. Iran merespons bukan hanya dengan kekuatan militer, tapi dengan cara yang membuat Israel lumpuh secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Puluhan ribu rudal diluncurkan dari berbagai titik, menyasar kota-kota padat penduduk Israel, memicu ledakan besar di wilayah sipil. Setiap hari, setiap malam, sirene meraung tak henti. Rakyat Israel hidup dalam kepanikan terus-menerus. Rumah hancur, jalan raya runtuh, sekolah-sekolah tutup, dan rumah sakit kehabisan daya. Israel sudah kehilangan kendali. Dan ketika Netanyahu sadar bahwa situasi telah melampaui kemampuannya sebagai pemimpin negara, ia pun mengemis bantuan dari para sekutu lamanya. Namun inilah bagian paling tragis. Sekutu-sekutu yang dulu dielu-elukan Israel, kini hanya dia menonton. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bahkan secara terbuka menyebut bahwa Israel telah bertindak terlalu gegabah dan menyalahkan Netanyahu atas eskalasi yang tidak perlu. Para pemimpin Eropa, tidak satupun yang menyatakan dukungan terbuka. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan netral, bahkan beberapa secara halus menyindir bahwa Israel seharusnya lebih bijak dan tidak bermain api dengan negara seperti Iran. Sekutu-sekutu Arab,
Mereka sibuk menjaga perbatasan sendiri. Tidak satu rudal pun dilesatkan untuk membantu Israel. Akhirnya, Israel berdiri sendirian. Ya, bantuan masih ada, tapi hanya dalam bentuk logistik kecil, informasi intelijen, dan janji-janji kosong. Tidak ada kekuatan militer nyata yang bergerak. Tidak ada pasukan yang datang. Tidak ada pesawat tempur bantuan. Israel kini seperti bocah sombong yang membakar rumah tetangga, lalu menangis ketika api justru membakar rumahnya sendiri. Dan dalam kondisi inilah, Netanyahu memutuskan bermain dengan kartu terprovokasi rakyat Iran. Ia berharap rakyat Iran akan marah pada pemimpinnya, menuntut agar perang dihentikan. Namun justru sebaliknya, pidato Netanyahu menjadi bahan olok-olok di jalanan Teheran. Warga Iran keluar rumah, berkumpul di alun-alun kota, membakar foto Netanyahu sambil meneriakkan dukungan bagi tentara Iran. Di televisi nasional, pidato Netanyahu diputar ulang sambil disandingkan dengan footage kehancuran kota-kota di Israel akibat rudal Iran. Sebuah tayangan yang justru memperkuat tekad rakyat Iran, lanjutkan sampai mereka menyerah. Kini, Israel dalam kekacauan total. Lebih dari 3 juta warga Israel mengungsi ke selatan, mencari perlindungan ke zona yang dianggap lebih aman, meski pada kenyataannya tidak ada tempat yang aman lagi. Kota Tel Aviv yang dulu penuh cahaya kini seperti kota hantu. Yerusalem lumpuh, sektor ekonomi terhenti, stok makanan menipis, apotek kehabisan obat, harga-harga meroket. Bahkan air bersih kini menjadi komoditas langka. Lebih dari 200 rumah sakit melaporkan kehabisan tenaga medis karena sebagian besar dokter memilih menyelamatkan keluarga mereka. Sistem komunikasi lumpuh karena pemadaman listrik berkepanjangan. Layanan darurat nyaris tidak berfungsi. Dan dalam kondisi seperti ini, Netanyahu masih berdiri di podium, menebar janji kosong, menyatakan bahwa Israel tetap kuat. Ia mencoba terlihat berani. Tapi, dunia tahu, itu hanya topeng ketakutan. Di balik layar, para jenderal Israel saling menyalahkan. Beberapa anggota parlemen menyerukan agar Netanyahu mundur karena dinilai sebagai penyebab utama bencana nasional ini. Dan yang lebih menyakitkan bagi Netanyahu, rakyat Israel sendiri mulai kehilangan kepercayaan. Unjuk rasa pecah di berbagai kota, menyerukan pengunduran dirinya. Spanduk bertuliskan, "Kau seret kami ke neraka," dan "Kami tak ingin mati demi egomu," berkibar di seluruh negeri. Di tengah reruntuhan negaranya, Netanyahu kini hanya bisa berharap bahwa dunia mau turun tangan menyelamatkan Israel. Namun sayangnya, dunia sedang lelah dengan Israel. Selama ini mereka terlalu sering membela diri dengan alasan yang meragukan, terlalu sering menyerang lebih dulu, dan kini saat mereka benar-benar membutuhkan bantuan, tidak ada yang datang. Israel kini berada dalam fase terburuk sepanjang sejarahnya. Bukan hanya karena serangan Iran, tetapi karena kesombongan dan keputusan bodoh yang lahir dari satu orang, Benjamin Netanyahu. Inilah buah dari provokasi. Inilah hasil dari membakar permusuhan dan berharap tidak ada yang membalas. Dan kini, Netanyahu berdiri sendiri di atas puing-puing ambisi dan kesombongan yang menghancurkan seluruh bangsanya. My country, the state of Israel. Tahun 2025 menjadi saksi bagaimana Israel menggali kuburnya sendiri. Dalam sebuah tindakan yang sangat sulit dijelaskan dengan logika, Israel memutuskan untuk melakukan serangan langsung ke Iran, menyerang fasilitas yang disebut-sebut sebagai lokasi pengayaan uranium. Tapi bukan hanya tindakan ini yang menjadi sorotan. Yang jauh lebih menggemparkan adalah Israel benar-benar melakukannya tanpa berpikir 2 kali soal konsekuensi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah negara kecil di Timur Tengah yang sepanjang sejarahnya selalu bergantung pada perlindungan negara-negara besar, kini bertindak seolah-olah dirinya adalah adidaya dunia? Apakah ini keberanian atau justru kebodohan mutlak? Presiden Amerika Serikat tahun 2025, Donald J. Trump, bahkan menyatakan keterkejutannya. Dalam pernyataan publik yang disampaikan dari Gedung Putih, ia mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Benjamin Netanyahu dan pemerintah Israel. Kami tidak pernah menyetujui serangan semacam ini. Iran bukan Gaza dan ini bukan permainan. Ini tindakan sembrono."
Pernyataan itu membuat semuanya makin jelas. Bahkan sekutu terdekat Israel pun tidak menyetujui serangan tersebut. Amerika Serikat tidak memberikan lampu hijau. Inggris hanya diam. Prancis, Jerman, dan Australia bahkan secara halus menegaskan bahwa serangan Israel bukan bagian dari kesepakatan bersama. Dan itulah puncaknya. Kesombongan Israel benar-benar membuat sekutu-sekutunya muak. Iran bukan Hamas, bukan kelompok gerilyawan. Iran adalah negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di Asia Barat setelah Turki. Dan yang terpenting, intelijen Iran adalah salah satu yang terbaik di dunia. Iran tidak menggertak. Begitu fasilitas nuklirnya diserang, Iran tidak berkoar-koar seperti Israel yang selalu menjerit ke dunia setiap kali ditempleng. Iran langsung bertindak. Jumat malam, tanggal 4 bulan April tahun 2025, menjadi malam paling menakutkan bagi seluruh warga Israel. Langit Israel berwarna merah. Rudal-rudal Iran yang disebut oleh Menteri Pertahanan Iran sebagai bayi-bayi kecil mulai menghujani kota-kota besar di Israel. Tel Aviv, Haifa, hingga perbatasan utara Lebanon, tak ada yang luput dari serangan. Sirene meraung, bunker-bunker penuh sesak, warga Israel panik, tak bisa tidur, tak bisa makan, dan untuk pertama kalinya sejak berdiri tahun 1948, warga Israel merasakan kehidupan seperti yang dirasakan warga Palestina setiap hari. Ketakutan, kelaparan, dan kehilangan tempat tinggal. Israel mencoba mengandalkan sistem pertahanan Iron Dome yang katanya tercanggih di dunia. Tapi sistem itu tidak bisa membendung semua rudal. Dari 2.500 rudal yang ditembakkan Iran malam itu, hanya sekitar 500 yang berhasil dicegat. Artinya 2.000 rudal meledak di berbagai wilayah Israel. Dan itu kata Iran baru permulaan. Iran tidak sedang bermain. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi. Serangan ini bukan bentuk pembalasan, ini baru peringatan. Jika Israel membalas, maka Iran akan menghancurkan lebih banyak lagi. Jika sekutu Israel berani turun tangan secara langsung, maka sekutu Iran juga tidak akan tinggal diam. Dan inilah bagian paling krusial dari narasi ini. Presiden Korea Utara Kim Jong-un dalam konferensi pers darurat menyatakan, "Kami sudah memperingatkan sejak lama. Jika negara manapun mencoba menyentuh Iran dengan alasan membantu Israel, maka kami tidak akan tinggal diam. Siapapun yang membantu Israel harus siap menghadapi kami." Dan Korea Utara bukan satu-satunya. Rusia yang saat ini mempererat hubungan pertahanan dengan Iran melalui juru bicara Kementerian Pertahanannya menyatakan, "Kami sedang memantau situasi. Jika Iran diserang oleh pihak ketiga, maka kami akan meninjau kembali kebijakan militer kami terhadap wilayah Timur Tengah." Iran tidak sendiri. China juga mengirim sinyal keras. Mereka menyerukan seluruh kekuatan adidaya untuk tidak ikut campur. Tapi jika perang tak terelakkan, mereka akan mempertimbangkan posisi bersama negara-negara sekutu timur. Israel akhirnya sadar, mereka benar-benar sendirian. Sekutunya memang membantu. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengirim persenjataan canggih. Drone, rudal, bahkan sistem komunikasi militer terbaru. Tapi satu hal yang mereka tidak berikan, kehadiran militer langsung. Tidak ada pasukan asing yang diturunkan ke Israel. Tidak ada jet tempur AS yang terbang dari kapal induk. Tidak ada kapal perang NATO yang mendekati Selat Hormuz. Semua sekutu Israel hanya membantu dari belakang. Mengapa? Karena mereka tahu, jika mereka terlibat secara langsung, itu artinya Perang Dunia Ketiga akan dimulai. Iran bukan Irak. Iran bukan Suriah. Iran bukan Libya. Iran adalah negara dengan jaringan pertahanan multinasional. Dan semua pihak menyadari, jika satu peluru ditembakkan ke Teheran oleh negara besar sekutu Israel, maka peluru balasan akan menghantam Tel Aviv, Washington, London, dan Paris secara bersamaan. Ini bukan ancaman kosong. Ini realita geopolitik global 2025. Israel berharap sekutu datang menyelamatkan mereka. Tapi kini, mereka hanya bisa menerima persenjataan dan doa. Bahkan Donald Trump secara gamblang mengatakan, "Kami tidak bisa mempertaruhkan kepentingan nasional kami demi menyelamatkan kesalahan strategi negara lain." Apa artinya itu? Artinya, Israel kini harus menghadapi Iran sendirian. Iran tahu ini adalah momentum terbaik mereka. Israel sedang sendirian, sedang panik, sedang kehilangan kepercayaan diri, sedang dilanda konflik internal, dan sedang dihantam ribuan rudal. Iran tidak akan berhenti. Mereka sudah mulai menargetkan pusat-pusat energi Israel. Ladang gas dihancurkan, pusat listrik lumpuh, sistem transportasi tak bergerak, mata uang Israel anjlok, aktivitas ekonomi nyaris mati total.
Bahkan lembaga-lembaga finansial internasional mulai memindahkan asetnya dari Israel karena dianggap tidak lagi aman untuk berinvestasi. Dan kini, Israel tidak hanya menghadapi Iran dari udara. Kelompok Hizbullah di Lebanon sudah mulai bergerak. Serangan darat kecil-kecilan mulai menggerogoti perbatasan utara Israel. Kelompok milisi Syiah di Irak dan Suriah juga menyatakan siap bergabung. Bahkan Houthi di Yaman menyebut akan menargetkan kapal-kapal dagang Israel di Laut Merah. Israel kini dikepung dari segala arah. Netanyahu, yang awalnya percaya diri, kini mulai kehilangan kendali. Pemerintahannya mendapat tekanan dari dalam. Demonstrasi pecah di Yerusalem dan Tel Aviv. Rakyat menuntut perdamaian. Tapi Iran berkata perdamaian sudah terlambat. Iran hanya akan berhenti jika Israel benar-benar lumpuh. Dan jika Israel berani membalas satu rudal, Iran akan melipat gandakan serangan. Jika Israel menembak 2, Iran akan membalas 20. Jika Israel terus membalas, maka Iran akan mengirim semua kekuatannya, termasuk rudal nuklir yang sudah disiapkan. Otoritas Energi Atom Iran mengumumkan situs produksi nuklir ketiga telah diaktifkan dan berada sangat dalam di bawah tanah. Tidak bisa dijangkau siapapun, bahkan oleh senjata bunker buster milik Amerika sekalipun. Inilah pernyataan Iran. Kami tidak akan berhenti. Israel harus mengerti bahwa tindakan mereka sudah memulai akhir dari negaranya. Kami tidak akan berhenti hingga nama Israel hanya menjadi bagian dari buku sejarah. Kini seluruh dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara yang begitu sombong, begitu percaya diri dengan sekutu-sekutunya, justru kini harus menanggung semua akibat dari kesombongannya sendiri. Israel menjerit. Warganya tidak bisa tidur. Anak-anak menangis setiap malam. Mereka kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan kehilangan harapan. Dan ironisnya, mereka sekarang benar-benar merasakan apa yang selama ini mereka timpakan kepada rakyat Palestina. Israel kini dalam posisi yang sangat sulit. Sekutu-sekutu hanya bisa membantu dari jauh. Iran tidak mundur. Sekutu Iran mulai bersiap. Dunia dalam ambang ketegangan global. Dan satu negara kecil yang terlalu percaya diri, kini benar-benar harus menghadapi akhir sejarahnya. Dan kini, ketika api sudah menyala, ketika langit Israel tak lagi biru tapi memerah oleh dentuman ledakan dan kepulan asap, Israel mulai panik. Mereka mulai berubah nada. Negara yang semula membusungkan dada, kini menjerit-jerit minta belas kasihan. Pemerintah Israel mulai menggelar konferensi pers setiap pagi dan sore, menyatakan bahwa mereka sedang diserang secara brutal, bahwa ini adalah kejahatan perang, bahwa Iran harus dihukum. Media-media Israel dipenuhi dengan narasi penderitaan. Anak-anak menangis, rumah hancur, sekolah lululantak. Mereka ingin dunia mendengarkan. Mereka ingin dunia melihat, tapi dunia diam. Mengapa dunia diam? Karena dunia tahu ini bukan agresi tanpa sebab. Ini adalah balasan dari kebodohan. Ini adalah konsekuensi dari tindakan sembrono yang dilakukan tanpa dukungan internasional. Ini adalah hasil dari kesombongan yang tak tahu batas. Israel sendiri yang menyalakan sumbu, lalu kini mereka mengeluh saat apinya membakar seluruh tubuh. Pemerintah Israel mulai mengirim surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menuntut agar Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Mereka meminta bantuan internasional, tapi tidak ada satupun resolusi yang disetujui. Rusia dan China memveto, bahkan negara-negara Eropa Barat pun memilih abstain. Mereka bosan, mereka lelah. Mereka tahu siapa pemicu awalnya, Israel. Dan inilah kebenaran yang paling menyakitkan bagi Israel. Tanpa sekutu, Israel bukan siapa-siapa. Tanpa Amerika Serikat, tanpa dukungan Inggris, tanpa lobi Prancis dan Jerman, Israel hanyalah negara kecil di ujung barat Asia yang dikelilingi musuh dari segala arah. Iran tahu ini, dan Iran mengucapkan dengan sangat gamblang, Israel tanpa sekutu hanyalah debu. Kami tidak butuh 1000 rudal untuk menghabisi mereka. Kami hanya perlu membuat sekutu mereka takut. Dan sekarang lihatlah, siapa yang berani turun tangan? Tak ada, tak satupun. Kini, warga Israel pun mulai kehilangan kepercayaan. Media-media internasional yang dulu selalu memihak mereka, kini lebih memilih untuk tidak mempublikasikan narasi Israel korban. BBC, CNN, hingga Al Jazeera mulai menyorot akar masalah. Bahkan The Guardian merilis tajuk utama, From Arrogance to Isolation, How Netanyahu Brought Israel to the Edge of Ruin. Di dalam negeri, rakyat mulai menyalahkan satu nama, Benjamin Netanyahu. Dialah orang yang memerintahkan serangan ke Iran. Dialah orang yang percaya bahwa Israel bisa menang perang sendirian. Dialah yang menolak semua saran diplomasi. Dialah yang menutup telinga saat para jenderal memintanya berpikir ulang.
Dan kini, dialah yang harus menanggung amarah rakyatnya. Demonstrasi makin meluas. Warga turun ke jalan dengan spanduk bertuliskan, "Kami tak mau mati demi ego Netanyahu." Di Tel Aviv terjadi pemogokan massal. Di Yerusalem, sinagog-sinagog tutup. Bahkan sebagian tentara cadangan menolak untuk ikut bertempur. Frustrasi telah merasuki seluruh sendi kehidupan Israel. Iran, di sisi lain, semakin tenang dan sistematis. Mereka bukan seperti Israel yang suka berkoar di media. Mereka tidak mencari simpati dunia. Mereka hanya menjalankan rencana. Dan rencana itu hanya satu, membuat Israel. Rudal-rudal presisi mulai menghancurkan pusat-pusat komunikasi Israel. Satelit-satelit pengintai dilumpuhkan oleh serangan siber. Sistem keuangan Israel kacau. Bursa saham Tel Aviv kolaps. Listrik padam di berbagai distrik. Pabrik amunisi tak bisa beroperasi. Dan kini, Israel tidak hanya lumpuh dari luar, tapi juga dari dalam. Satu persatu negara mulai menarik duta besarnya dari Tel Aviv. Bahkan negara-negara yang selama ini netral, seperti India, Brasil, dan Kanada, menyatakan bahwa mereka tidak bisa mendukung langkah Israel. Israel sepenuhnya dalam isolasi global. Para analis dunia menyebut ini sebagai momen paling menentukan dalam sejarah Israel. Seorang profesor dari Harvard menyebut, ini adalah titik balik. Untuk pertama kalinya sejak berdiri, Israel tidak hanya berperang melawan negara musuh, tapi melawan realitas sejarah yang selama ini mereka tolak, bahwa kekuasaan tidak bisa dipertahankan hanya dengan senjata, tapi juga dengan akal sehat dan kerendahan hati. Israel tidak punya keduanya. Mereka membanggakan Iron Dome, tapi Iran punya ribuan rudal pintar. Mereka mengandalkan sekutu, tapi sekutunya tak sudi datang. Mereka menjerit ke dunia, tapi dunia sudah lelah mendengar. Kini seluruh rakyat Israel hidup dalam ketakutan. Anak-anak dibaringkan di lantai rumah, tanpa listrik, tanpa air, tanpa rasa aman. Orang-orang tua berdesakan di tempat penampungan yang tak layak. Rumah sakit penuh, apotek kehabisan stok, bank tutup, jalan-jalan sunyi. Dan seluruh Israel membisu dalam keputusasaan. Dan inilah kalimat penutup dari Iran yang disiarkan di seluruh kanal resmi pemerintah dalam pidato pemimpinnya. Kami tidak membenci rakyat Israel, tapi kami ingin mereka tahu apa rasanya hidup tanpa rumah, apa rasanya hidup di bawah serangan, apa rasanya dikhianati oleh pemimpin yang tak tahu arah, dan kami akan pastikan Israel tidak akan pernah lagi berani menyentuh kedaulatan negara lain. Israel kini tinggal menunggu waktu. Sebuah negara kecil yang dahulu sombong dengan kekuatan militer dan aliansi global, kini tinggal puing yang hancur oleh ego dan kesalahan strategi. Sekutu meninggalkan mereka. Dunia membisu, Iran tidak berhenti, dan Netanyahu menciptakan bencana terbesarnya sendiri. Inilah babak baru sejarah Timur Tengah. Dan seperti yang sering dikatakan orang bijak, kesombongan adalah awal dari kehancuran, dan kehancuran Israel kini tinggal menunggu jamnya.